Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inam Kamil Azalia dari kelas 12 B2 absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi budidaya tugas PKWU. Yang pertama perkenalan. Ya, untuk nama sendiri, nama saya Inam Kamil Azalia. Untuk narasumber yang saya observasikan yaitu di Pak Haji Tumir. Untuk hari tanggalnya Sabtu 1 Februari 2025 dan alamat rumahnya ada di Sumpio RT 1 RW 3. Untuk objek yang saya pilih adalah ayam kampung. Nah, budidaya ayam kampung. Istilah ayam kampung atau Gallus domesticus digunakan untuk menyebut ayam peliharaan yang tidak berasal dari ras yang dihasilkan untuk kepentingan komersial alias ayam bukan ras. Budidaya ayam kampung banyak dilakukan dalam skala rumahan. Apa saja yang perlu diperhatikan dan bagaimana cara ternaknya? Nah, untuk apa saja tahapan budidaya ayam kampung? Yang pertama ada pra-budidaya. Yang kedua ada pelaksanaan dan yang ketiga ada pasca budidaya. Yang pertama, pra-budidaya. Nah, yang pertama adalah proses pemilihan bibit. Jadi pertama-tama kita harus tahu bagaimana proses pemilihan bibitnya. Nah, belilah indukan jantan dan betina yang berkualitas. Bisa membelinya di peternak ayam kampung yang sudah terjamin. Ciri-ciri induk yang berkualitas. Yang pertama yaitu padat dan berisi. Yang kedua lincah dan matanya cerah. Yang ketiga usianya minimal 6-7 bulan. Yang keempat warna bulu mengkilap atau bersih, dan yang terakhir nafsu makannya tinggi. Itu beberapa ciri-ciri ya pemilihan bibit yang unggul. Yang kedua ada penentuan lokasi. Nah, lokasi kandang ayam harus di tempat yang nyaman dan juga tenang. Pastikan kandang mendapatkan sinar matahari yang cukup dan jauh dari keramaian serta mudah dipantau. Contohnya area di belakang rumah atau sampingnya. Yang selanjutnya yaitu ada apa saja yang harus dipersiapkan untuk ternak ayam kampung. Nah, untuk alat dan bahannya itu ada alat semprotan untuk membersihkan atau wadah insektisida. Yang kedua ada alat kebersihan seperti sapu, ada penimpalan atau tempat kotoran, terus ada kandang ayam, lampu, tempat dan pakan dan minum. Nah, untuk selanjutnya ada modal. Nah, untuk modal yang pertama ada modal bibit atau indukan. Nah, harga indukan atau bibit satu ekornya untuk bibit betina berkisar 60 ribuan. Nah, sedangkan untuk bibit jantan itu lebih mahal ya guys, karena mungkin lebih besar dan juga beda lah rasanya, jadi harganya 160 ribuan. Nah, untuk harga pakan dan vitamin. Untuk pakan Anda bisa mencampurkan dedek atau pekatul dengan sisa-sisa sayuran dan makanan. Bisa juga ditambahkan konsentrat atau pelet dan juga vitamin atau yang biasa digunakan oleh para peternak yaitu Vitacik. Nah, untuk pelaksanaan sendiri ada tahap pemeliharaan vitamin dan juga penyakit. Ada proses-prosesnya. Yang pertama pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan kandang ayam kampung bisa membuat dua model dengan bahan dengan bambu, baik yang dalam box atau yang model box-boxan untuk anakan maupun umbaran atau yang biasanya buat indukan. Untuk yang box 1,5 meter persegi dan untuk yang umbaran biasanya itu 1 kali 2,4 meter atau menyesuaikan lokasi lahan yang ada. Yang selanjutnya pastikan ayam mendapatkan makan dan minuman minimal 2 kali sehari. Dan yang selanjutnya jangan lupa untuk membersihkan kandang ayam jika sudah kotor. Kalau bisa rutin ya setiap hari. Nah, yang selanjutnya itu ada vitamin. Untuk pemilihan vitamin untuk ayam agar ayamnya tetap sehat dan juga tidak terjangkit penyakit, ada beberapa rekomendasi vitamin untuk ayam kampung seperti Neobro, Vitacik, Viterna, Biozim, Broiler, Masemix Pro Premix. Nah, untuk yang digambar itu adalah salah satu contoh vitamin Vitacik ya. Biasanya untuk ayam yang masih anakan. Ada gambarnya tuh. Yang selanjutnya dari jenis penyakit. Nah, untuk jenis penyakit ayam itu kita harus waspada. Ada yang pertama ada flu burung. Nah, penyakit ini juga dikenal dengan nama avian influenza.
Yang kedua ada tetelo, penyakit ini ditandai dengan jalannya yang sempoyongan. Yang ketiga ada gumboro, penyakit ini disebabkan oleh virus Birnaviridae dan menyerang ayam yang berumur lebih dari 3 minggu. Dan yang terakhir itu adalah mata biru. Oke, lanjut. Yang ketiga atau proses yang terakhir itu adalah pasca budidaya. Nah, untuk pasca budidaya yang pertama adalah panen. Nah, untuk usia panen ayam biasanya itu sekitar 6 sampai 7 bulan sudah siap panen. Yang selanjutnya adalah pasca panen. Untuk pasca panen ayam itu bisa dijual telurnya, daging, ayam dewasa atau anakannya. Jadi ayam itu bisa dijual telurnya, dagingnya, atau ayam yang masih anakan dan juga dewasanya. Nah, yang selanjutnya ya yang pasca budidaya ada pemasaran. Nah, untuk pemasaran bisa dijual ke toko atau pengepul dan konsumen langsung ya. Jadi fleksibel buat kalian mau menjual ayamnya langsung ke toko-toko ya penjual ayam atau ke peternak-peternak ayam atau menjual telurnya saja ya terserah kalian. Nah, untuk yang selanjutnya adalah harga jual. Untuk harga jual telur biasanya itu umumnya itu 2000 per biji. Nah, kalau mau beli yang per kilo itu malah lebih lebih murah ya. Terus yang kedua ada anakan. Untuk harga anakan kira-kira sekitar 5000 per ekor ya, menyesuaikan atau ya tergantung lah ya. Yang selanjutnya adalah induk jantan. Untuk induk jantan sendiri itu memang lebih mahal ya, sudah seperti yang sudah disebutkan tadi 160.000 per ekor, dan untuk induk betina yaitu 60.000 per ekor. Nah, sekian presentasi yang dapat saya paparkan terkait dengan budidaya ternak ayam kampung khususnya ya. Dan mohon maaf apabila tutur kata saya masih banyak kesalahan, dan juga terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan menilai atau ya yang sudah mendengarkan, melihat dan menonton video ini.